Sewa kantor. Nah, ini ya, kita langsung ke contoh-contohnya saja. Akuntansi pajaknya bagaimana? Sewa kantor, kalau akuntansi biasa ya, yang nggak ada pajak-pajaknya, biasanya sederhana. Beban sewa ya pada cash atau bank. Atau misalkan sewa dibayar di muka pada cash atau bank saja ya. Kalau akuntansi dasar, akuntansi biasa. Tapi kalau akuntansinya adalah akuntansi pajak, berarti kita harus perhatikan apakah transaksi sewa itu objek pajak. Nah, itu harus pertanyakan. Jadi kalau sekarang jadi orang accounting itu nggak bisa. Dia itu murni ngelihat transaksi bisnisnya berdasarkan transaksi biasa. Nggak bisa. Karena dia hidup di Indonesia, maka dia harus tunduk kepada aturan perpajakan. Diperhatikan apakah sewa termasuk objek pajak? Itu harus dipertanyakan. Kalau sewa adalah objek pajak, maka pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang harus memotong PPh pasal 4 ayat 2 kan gitu ya. Kalau ketentuan perpajakan mengatakan yang harus memotong adalah yang memberikan penghasilan misalkan. Oh, berarti yang menyewa kan. Maka kewajiban dari si penyewa adalah memotong pajak. Di dalam sistem perpajakan ini disebut sebagai withholding tax system gitu ya. Otoritas pajak memberikan yang namanya kewenangan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan pajak. Contohnya di sini PT Andalan menyewa kantor selama 3 tahun dari CV Rukan dengan nilai 180 juta. Belum termasuk PPN ya. Terus kemudian CV Rukan Jakarta mengirimkan tagihan tanggal 12 Desember dan baru dibayar tanggal 27 Desember. Nah, saat menerima dokumen Bapak Ibu, itu accounting udah harus catat tuh ya, walaupun belum dibayar. Nah, ini sistemnya berarti sistem accrual ya, sistem ini yang dilakukan oleh PT Andalan. Nah, Pak, kenapa sewa kok maksudnya ke sewa dibayar di muka, kok nggak beban sewa kan gitu pertanyaannya kan, ya kan? Nah, kita perhatikan nih kalau dalam akuntansi kan kita udah gunain belum tuh gedungnya misalkan ya, atau rukonya. Kan belum kan? Jadi yang kita masukkan dulu ke sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu kalau di laporan keuangan ada di posisi aset ya, di neraca dia. Dia belum bisa dibiayakan karena belum dipakai. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya penyesuaian setiap bulan atau di akhir periode misalnya. Gitu ya. Jadi yang debitnya kita akui dulu 180 itu sebagai sewa dibayar di muka. Nah, karena ini ada PPN-nya, maka perusahaan mengakui adanya namanya PPN masukan. Nah, PPN masukan itu si penyewa itu karena dia menyewa, dia tadi ditagih kan, tagihannya ada PPN-nya juga. Nah, PPN-nya bagi si penyewa itu bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Nah, makanya PPN itu kalau di laporan keuangan itu posisinya di bagian neraca juga. Ada yang namanya biasanya prepaid tax ya, atau pajak dibayar di muka. Itu ada di bagian neraca gitu ya. Nah, nanti kalau ada pajak keluaran, itu kan pajak keluaran biasanya dihutang ya Bapak Ibu ya. Nah, dia akan saling menghilangkan nanti. Nah, karena ini belum ada pembayaran, baru pengakuannya saja, maka perusahaan harus mengakui adanya hutang usaha. Gitu ya. Di sini nilainya 180 tadi belum termasuk PPN, kita sudah tambahkan PPN-nya senilai 19.800.000. Sehingga hutang usahanya yang harus tercatat di PT Andalan senilai 199.800. Oke, nah saat membayar tagihan, finance itu harus memperhatikan yang namanya aspek perpajakan. Nah, jadi kalau ada tagihan, finance nggak boleh langsung bayar full aja. Misalkan ditagih tuh, di invoice ada catatan nilainya 199.800. Finance nggak bisa langsung bayar senilai itu. Diperhatikan ada aspek pajak yang harus dipotong nggak? Oh, ternyata ini sewa itu adalah objek PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya 10%. Maka perusahaan harus memotong 10% dari nilai harga jasanya. Nah, itu harga jasanya tadi kan 180 ya, berarti 10%-nya adalah 18 juta. Ingat, 180 acuannya, bukan dari nilai utangnya 199.800 ya, bukan itu, tapi dari 180-nya. Nah, dengan demikian, cash atau bank yang dibayarkan kepada PT CV Rukan Jakarta itu senilai 199.800 dikurangi 18 juta sama dengan 181.800 ini ya. Nah, 18 juta ini kan karena kita memotong ya, atau PT Andalan memotong, maka dia harus menyetorkan ke negara karena itu bukan uangnya PT Andalan, tapi uangnya negara yang dipotong berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau akuntansi pajak, kalau sekarang itu akuntansi sudah memang harus melihat ketentuan perpajakannya, nggak boleh asal bayar. Nah, misalkan di sini ada Bapak Ibu yang alhamdulillah misalkan ya, jadi seorang finance misalkan, anggaplah ya, nggak boleh sembarangan Bapak Ibu tiba-tiba membayar tanpa melihat aspek perpajakannya. Nah, itu bahaya.